Swipers, kembali lagi di Swipe Update informasi terkini seputar dunia farmasi. Kali ini kita akan bahas peraturan Badan POM nomor 17 tahun 2025 tentang penilaian produk suplemen kesehatan mengandung probiotik. Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan nomor 17 tahun 2021. Perkembangan iptek mendorong variasi suplemen dengan berbagai komposisi dan klaim manfaat, salah satunya suplemen probiotik. Suplemen probiotik merupakan suplemen yang mengandung mikroorganisme hidup dan dapat memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Banyak orang beranggapan bahwa bakteri dapat merugikan manusia, padahal banyak bakteri baik yang bermanfaat bagi sistem pencernaan dan sistem imun loh. Sejumlah bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium sudah digunakan secara luas dan dapat dikonsumsi jangka panjang. Nah, kira-kira gimana sih supaya suplemen probiotik tetap aman dikonsumsi? Yuk kita cek update-nya hanya di Swipe Update berikut ini. Swipers, menurut survei pasar, suplemen probiotik menjadi kekuatan pendorong industri makanan fungsional. Beberapa orang seringkali mengonsumsi suplemen probiotik untuk menjaga kesehatan mereka, karena suplemen ini dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dan memelihara kesehatan pencernaan. Suplemen probiotik biasanya terdiri dari satu atau lebih bakteri baik seperti Lactobacillus. Bentuk suplemen ini juga bervariasi, mulai dari tablet, kapsul, sirup, hingga serbuk. Nah, walaupun disebut bakteri baik, tetap dibutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa suplemen benar-benar aman, bermutu, dan juga efektif. Bakteri yang digunakan harus jelas dan perlu dilakukan identifikasi melalui ciri fisik maupun analisis gen. Semua bakteri yang digunakan wajib disimpan di lembaga resmi supaya kualitasnya tetap terjamin. Dari sisi produk, suplemen probiotik harus mengandung jumlah dan jenis bakteri yang tepat agar bisa bermanfaat bagi kesehatan. Tidak hanya dapat bertahan hidup, tetapi probiotik juga harus bisa tumbuh dan berkembang biak di saluran pencernaan. Perlu diperhatikan di Swipers, setiap produk suplemen probiotik harus mencantumkan klaim manfaat di kemasannya, supaya konsumen tahu manfaat yang dijanjikan produk tersebut. Beberapa klaim yang sering digunakan antara lain menjaga kesehatan pencernaan, manfaat tambahan di luar pencernaan, serta mampu menurunkan resiko munculnya penyakit tertentu. Perlu diperhatikan nih Swipers, untuk probiotik dengan klaim manfaat tambahan, diperlukan adanya uji klinik lanjutan supaya klaim manfaatnya benar-benar terbukti pada masyarakat. Regulasi ini dibuat supaya suplemen probiotik benar-benar aman, berkualitas, dan bermanfaat sesuai dengan klaim yang tertera sebelum nantinya mendapatkan izin edar dan dijual di masyarakat luas. Jadi, meskipun probiotik dikenal sebagai bakteri baik yang dapat memelihara kesehatan sistem pencernaan, produksi dan penggunaannya tetap harus diawasi dengan ketat. Melalui regulasi ini, BPOM memastikan bahwa produk suplemen probiotik yang beredar sudah melalui proses penilaian yang jelas, mulai dari keamanan, manfaat, hingga mutu produk. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama untuk tahu tentang semua kesempatan ini. Swipe Update informasi terkini dunia farmasi. Swipe RX.